itu sudah ada yang sudah para ikhwan dan akhwat sekalian dengar melalui kiriman audio tersebut. Nah, هذا الحوار بين إسماعيل إبراهيم وإسماعيل. Saya akan coba bacakan terlebih dahulu. Daurukum, silahkan dilihat dan disimak secara seksama. أين بيتك يا زميلي؟ بيتي أمام المسجد. هل ذلك بيتك؟ ذلك بيت عمي. يا الله، تلك دراجة أخي. هل هذه سيارة؟ هيا ندخل. ulang orang untuk cek. Sekarang sudah ada, sudah muncul kayaknya suara saya. Sekarang sudah lebih baik. Ya, jaringan memang kadang menjadi masalah. Sekali lagi, ada yang lebih. الحوار بين إسماعيل. أين بيتك يا زميلي؟ بيتي أمام المسجد. هل ذلك بيتك؟ لا، ذلك بيت عمي. هل هذا بيتك؟ نعم، هذا بيتي. يا الله، الحمد لله. دراجتك؟ لا، تلك دراجة أخي. هذه سيارتك؟ نعم، هذه سيارتي. ندخل إلى بيتي. Penjelasan tentang ini tentu sudah didengar sekalian. Beberapa orang yang mau yang sampel tadi. Oke, saya mulai dari ikhwan terlebih dahulu. Apakah ada yang mau mengajukan diri? Harapannya kita tentu di kelas Hiwar ini semua peserta bisa ngambil peran aktif ya, nggak hanya sekedar mendengar, karena tujuannya untuk membiasakan lisan. Oke, ada akhuna Ahmad Syauqi wa Medi kayaknya yang raise hand. Taib, akhuna Ahmad Syauqi sebagai Ibrahim wa Medi sebagai Ismail. Tafadhala. Oh maaf, baiti amam al-masjid. لا، ذلك بيت عمي. نعم، هذا بيتي. الحمد لله. لا، تلك دراجة أخي. نعم، هذه سيارتي. هيا ندخل إلى بيتي. Masya Allah, barakallahu fikuma. Ya, syukran li akhina wa Medi. Yang lain mungkin
dua ikhwan lagi. Ada yang mau? Ada. Mau coba? Oh, ada Akhuna Amar mungkin ya? Aduh, siapa nih? Akhuna Amar sama ada yang mau menemani? Agus Riyadi mungkin. Ini kayaknya open mic dia. Ada yang mau coba? Sekian banyak ya. Enggak malu-malu. Ini adalah kita membiasakan ya. Hewan ini percakapan adalah pada pembiasaan lisan. Membiasakan itu akan sulit untuk lebih seringnya. Kalau bukan di kelas ini ya di mana lebih sering dengan bahasa Arab. Oke, Akhuna Amar ini masih menunggu. Ya, ada yang mau Ya, Ustaz. Ya, ini kita masih nunggu nih. Nah, Ustaz. Siapa yang berminat? Oke, sudah ada Akhuna Abdul Aziz. Afwan Ustaz, Ana baru masuk. Yang mana nih Ustaz? Di Afwan Ustaz, suaranya putus-putus. yang bab 3. Bab 3. Ada susah. Sudah lihat? Yang rumah itu Ustaz ya? Ya. Oh, naam. Oke ya. Akhuna Abdul Aziz. Siap ya? Kalau siap. Oke. Baik, kalau gitu Akhuna Amar, Ibrahim wa Abdul Aziz Ismail. Bismillah. Aina baituka ya Zamil? Ya Jamili. Ya Zamili. Baiti amam al-masjid. Ala dzalika baituka? La, dzalika baitu ammi. Ala dzalika baituka? Naam, hadza baiti. Baituka kabirun masya Allah. Alhamdulillah. Hal tilka darrajatuka? La, tilka darrajatu akhi. Hal hidhi sayyaratuka? Naam, hadhihi sayyarati. Hayya nadkhulu ila baiti. Hasanan. Masya Allah. Syukran lakuma li Abdul Aziz wa Amar Al-Tahim. Jazakallah. Ya, wa iyakuma. Itu tadi ya, 2 contoh dari 4 sekolah kita. Saya hanya ingin menggarisbawahi untuk mengingatkan lagi bahwasanya kita ketika bercakap dalam bahasa Arab maka idealnya mengikuti kebiasaan mereka dalam bertutur. Nah, salah satu kebiasaan mereka itu adalah ketika berbicara mereka sering mensukunkan akhir kalimatnya. Ya. Misalnya hal dzalika baituk, ya, kita enggak bilang hal dzalika baituka. Bukan berarti salah sekali lagi ya, tapi ini kita mengikuti kebiasaan mereka. Karena seyogyanya kita berbahasa Arab ya seperti orang Arab yang berbahasa. Jadi akhir-akhir katanya, akhir-akhir kalimatnya itu kita cukup sukunkan saja. Hal hadza baituk, hal dzalika baituk, hal tilka darajatuk, hal tilka sayyaratuk, dan seterusnya. Baik, syukran. Saya mau dari akhwat mungkin ada yang mau partisipasi. Ada Ukhtuna Sarmiyanti sudah raise hand. Sama Ukhtuna Nurul Jannah. Baik, Ukht Sarmiyanti Kak Ibrahim wa Nurul Jannah Kak Ismail. Bismillah mau aja Ustaz. Ya.
Ya, mulai sekarang ya. Maaf, Pak, kurang jelas suaranya. Mulai sekarang ya Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Aina baituka ya Zalili. Waktunya, Nurul Jannah, bisa nyalain mic-nya? Oh, sudah. Ya. Sudah. Nurul Jannah. Baiti amamal masjidi. Hal dzalika baituk? La, dzalika baitu ammi. Hal hadza baituk? La, dzalika baitu ammi. Baituka kabirun masya Allah. Alhamdulillah. Hal tilka darajatuk? La, tilka darajatu akhi. Hal hadhihi sayyaratuk? Naam, hadhihi sayyarati. Hayya nadkhulu ila baiti. Hasanah. Baik, syukran. Ada akhtin. Afwan Ustaz. Itu orang lagi mungkin dari yang ada ukhtuna Yasra Hayati. Tayyib. Nah, Ustaz. Ya. Wa ghairuha, ada man turid, ya, ada yang berminat. Tayyib. Ahlan ukhtuna mar'atun hafizah. Tayyib. Yasra Hayati sebagai Nah. Ibrahim wa mar'ah ka Ismail. Tafaddala. Nah, aina baituka ya Zamili? Baiti amamal masjidi. Hal dzalika baituk? La, dzalika baitu ammi. Hal hadza baituk? Naam, hadza baiti. Baituka kabirun masya Allah. Alhamdulillah. Hal tilka darrajatuk? La, tilka darajatu akhi. Hal hadhihi sayyaratuk? Naam, hadhihi sayyarati. Hayya nadkhul ila baiti. Hasanan. La, syukran lakum aidan. Ya, li ukhtina Yasra wa mar'ah. Nah, Ahsanukuma, ya. Wa barakallahu fikuma. musik barakallah. Ya, itu tadi empat pasang ya dari peserta yang sudah mencoba untuk berpartisipasi ya. Harapan kami juga khusus untuk perkuliahan di mata kuliah ini para peserta bisa berlomba-lomba lah untuk mencoba mempraktikkan, karena yang sulit sebenarnya dari belajar bahasa itu adalah pada praktisnya, pada mumarasahnya, sehingga kalau nggak dicoba ya kapan lagi. Bahasan ya. Pada percakapan ini ada banyak penggunaan kata ganti kepemilikan yang bersandar kepada kata-kata dalam bahasa Arab. Misalnya di kata baituka, ya, ini ya, seperti ismuka, kalau baituka berarti rumahmu, dan juga ya yang ini setelah kata zamil, ya, adanya ya menjadi zamili yang berarti ku. Nah, sama ketika di percakapan sebelumnya kita belajar tentang kaifahaluka atau masmuk, ya, ismi, ya, kata ismun ditambahi dengan ka atau ka ini
Jadi kata ganti kepemilikanmu untuk laki-laki dan ki untuk perempuan. Nah, berhubung percakapan ini antara Ibrahim wa Ismail, maka domir yang digunakan atau kata ganti yang digunakan adalah kata ganti laki-laki. Makanya pakai ka semua. Berbeda kalau misalnya antara Khadijah dan Aisyah, maka pasti yang terjadi adalah aina baituki. Aina baituki. Nah, kemudian dijawab baiti amamal masjid. Rumahku ada di depan masjid. Atau juga dari Halika baituk, apakah itu rumahmu? Jawabannya la, tidak. Zalika baitu ammi. Itu adalah rumah pamanku. Ya, am artinya paman, yaitu paman dari pihak ayah. Berarti saudara laki-lakinya ayah. Nah, kalau ditanya dengan hal lalu jawabannya na'am, maka sesuai dengan jawab pertanyaan tentu saja. Jawab. Kan baik. Aku. Karena percakapan itu terjadi antara dua orang yang saling bertanya. Maka ketika ditanya apakah ini rumahmu, maka tentu jawabannya iya, ini rumahku. Tapi kalau kita bilang iya, ini rumahmu, maka tentu salah. Ya, kalau pertanyaannya kamu, jawabannya aku. Kalau pertanyaannya aku atau saya, berarti jawabannya kamu. Seperti lazimnya percakapan timbal balik. Lalu Ibrahim kemudian setelah mendapatkan jawaban bahwasanya rumah ini adalah rumah Ismail, dia memuji. Suka kabir. Ya, rumahmu besar, Masya Allah. Nah, ucapan Masya Allah ini yang sering kebalik posisinya atau momennya dengan ucapan Subhanallah. Ya, orang Indonesia sering kebolak-balik tuh. Kapan ngucapin Masya Allah, kapan ngucapin Subhanallah. Ya, maka yang perlu diingat masing-masing ada momennya. Ada yang mau bantu ingatkan kita kapan kita ngucapin Masya Allah, kapan ngucapin Subhanallah. Mungkin dari peserta ada yang mau bantu ingatkan. Ada? Silahkan. Kapan ngucapin Masya Allahnya, kapan ngucapin Subhanallah nih? Mengucapkan Masya Allah ketika takjub, mengucapkan Subhanallah ketika mendapatkan berita yang kurang baik atau apa ya Ustadz? Seperti itu bukan? Ya, iya benar. Masya Allah. Syukran Ummu Hanif. Ya, betul ya. Jadi ketika kita ngucapin Masya Allah, berarti ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, kita kagum, takjub, dan melihat sesuatu yang baik, maka ucapannya Masya Allah. Tetapi ketika mendapatkan hal seburuknya, mendapatkan hal yang buruk misalnya, atau sesuatu yang tidak ideal, maka kita ngucapinnya Subhanallah. Ya, yang biasanya orang Indonesia kebalik tuh, ya. Ketika dapat lihat sesuatu yang baik, ngucapinnya Subhanallah. Padahal Subhanallah ini adalah bentuk pensucian Allah dari segala keburukan. Ya, maha suci Allah dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Itu makna Subhanallah. Makanya kita ngucapinnya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik atau tidak diharapkan. Nah, Ibrahim ini karena mendapati rumah saudaranya Ismail, ya, temannya Ismail ini besar, maka dia memuji hal itu dengan ucapan Masya Allah. Ismail tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah, lalu ditanya hal tilka darajatuk, apakah itu sepedamu? La, tilka darajatu akhi. Ya, tidak. Itu sepeda saudara saya tuh. Nah, kalau ini mobil juga
setiap dia bertanya tentang menggunakan kabarnya pakai ya, hayya nadkhul ila baiti hasanan. Nah, di sini ada beberapa alat mufradat ya, kosakata buat ada kata bait, rumah, dan masjid ya, seperti yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata ya, paman, kata kabir yang merupakan kata sifat yang artinya besar, darajatun atau daraja, ini ada darajatun karena darajatuka atau darajatuki atau darajati misalnya. Kalau nggak ada kafnya, maka dia menjadi darajatun. Seperti kata ini nih, daraja. Aku kata saya ya, mobil. Silakan mungkin buat yang bisa menginformasikan ke saya yang kelihatan di layarnya, apakah masih buku atau sudah berganti? Sudah ganti Ustadz. Yang kelihatan mulai syarah ya. Syarah ya. Oke. Nah, dari percakapan tadi kita setidaknya melihat beberapa poin penting mungkin, yaitu adanya ismul isyarah, kata tunjuk, yang mana untuk mudzakkar dan muannas ya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, disinilah juga terlihat betapa bahasa Arab itu sangat terperinci, sehingga untuk menunjukkan sesuatu itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya, untuk menunjukkan sesuatu, this atau that misalnya, itu sama, mau laki-laki mau perempuan sama. Nah, di bahasa ini enggak. Dibedakan berdasarkan jenisnya, pun juga nanti berdasarkan bilangannya. Nah, kita di sini mau fokus pada kata tunjuk atau ismul isyarah yang dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Ada hada untuk laki-laki yang ya, itu. Sedangkan tilka hada fasl. Ini adalah kelas. Kalau menggunakan itu, maka kita mengatakan zalika bait atau zalika baitun. Kalau pakai kata yang lain misalnya hada kitab atau hada kitabun atau zalika qalam, itu adalah pulpen. Muannas kan, maka hadhihi darajah, ini adalah sepeda, atau hadhihi sa'ah, ini adalah jam. Ya, jam itu baik itu jam dinding atau jam tangan, semuanya disebut sa'ah. Nah, kalau menggunakan tilka misalnya, tilka sayyarah atau tilka sayyaratun. Dengan kata yang lain misalnya tilka saburah atau tilka saburatun. Itu adalah papan tulis. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bedanya penggunaan hada dan hadhihi atau zalika dan tilka. Hada untuk muannas, mudzakkar, afwan. Hadhihi untuk muannas yang menunjukkan ini. Kalau kata yang menunjukkan itu dalam bahasa Arab untuk mudzakkar menggunakan zalika dan untuk muannas menggunakan tilka. Nah, bagaimana kalau kata-kata yang kita tanyakan atau yang kita tunjuk itu menggunakan atau dhamir?
contohnya nih. Kelasku. Nah, pertanyaannya kamu, maka tentu jawabannya aku. Kelasmu? Iya, ini kelasku. Misalnya pertanyaannya aku, jawabannya kamu. Emang bisa mempertanyakan sesuatu yang kita miliki sendiri ya, mungkin untuk memastikan. Ini lagi turun hujan. Ya, kadang kita mau memastikan apakah ini memang punya saya. Maka suara saya hilang-hilang lagi. Atau sudah kembali muncul? Cek. Tidak stabil, Ada. kadang bagus, tapi lebih sering putus-putus. Ya, kalau kondisi soal jaringan ini yang agak sulit kita hindari nih ya. Semoga bisa kembali normal. Nah, jawabannya aku. Begitu juga sebaliknya. Putus-putus lagi, Ustadz. Putus-putus lagi ya. Oke, masih? Didengar atau masih terkendala? Cek. Itu masuk Ustaz. Sudah ya? Oke. Baik. Jadi saya hanya mau mengingatkan sekali lagi tentang penggunaan kata ganti pada pertanyaan. Jika yang ditanyakan adalah kamu, jawabannya aku. Ya, kalau sebaliknya pertanyaan tentang aku, apakah itu bukuku? Hal dzalika kitabi? Kalau iya, berarti tentu saja jawabannya na'am, dzalika kitabuka. Ya, itu adalah bukumu. Ya, karena saya bertanya tentang milikku. Nah, pertanyaannya, ada fasluk? Ada fasluk. Ya, ini adalah kelasmu. Jawab dengan seperti itu. Apakah ini kelasmu? Jawabannya iya, ini adalah kelasmu. Boleh atau enggak? Halo, jangan-jangan saya Enggak boleh Ustadz. Ya, karena misalnya seperti ini nih. Ini adalah Ahmad. Adil. Al-hada. Qalamuk. Anggaplah. Umar. Aduh. Nah, jawaban seperti ini tentu saja kurang tepat ya. Kenapa? Karena berbeda. Meskipun seakan-akan kelihatannya sama. Nah, pertanyaannya, yang pertanyaan hal hada qalamuk, apakah ini pulpenmu? Kata qalamuka yang ini, yang dimaksud adalah pulpen milik siapa? Pulpen Amer ya Ustadz. Umar. Maksudnya. Umar. Ya, itu Umar. Nah, ya pulpennya Umar yang dimaksud. Nah, sedangkan si Umar ketika menjawab, na'am, hada qalamuk.
katanya sama nih, sama yang di atas. Tapi yang dimaksud siapa yang punya? Yang dimaksud Umar. Ahmad. Jawabannya Umar, na'am hadza qalamuk. Iya, ini adalah pulpenmu. Pulpen siapa yang dimaksud? Oh, pulpen Ahmad. Pulpen Ahmad. Ya. Jadi dua kata ini sama kelihatan, tapi karena yang mengucapkan orang berbeda, maka tentu kamunya beda. Ya. Si Ahmad bertanya, apakah ini pulpenmu? Maksudnya pulpen si Umar. Kalau Umar menjawab, na'am, hadza qalamuk, ya, ini adalah pulpenmu juga. Salah. Berarti Umar salah. Karena dia mengatakan pulpen ini adalah pulpen si Ahmad. Karena Ahmad yang menjadi lawan bicaranya. Itu kenapa? Jawaban si Umar jika dijawab dengan na'am, berarti na'am hadza kolami. Tapi kalau dia mau menjawab qalamuka, maka dijawabnya mestinya pakai apa? La. Pakai la. Betul. Ya, jawabnya pakai la. Apakah ini pulpenmu? Kalau mau lebih lengkap misalnya, apakah ini pulpenmu wahai Umar? Umar menjawab, enggak. Ini adalah pulpenmu wahai Ahmad. Aha. Ketika dijawab seperti ini baru jawaban yang benar. Ya. Jadi jangan ketipu dengan domir-domirnya. Karena kalau pertanyaannya kamu, mestinya jawaban na'amnya adalah saya. Ketika dia jawab dengan kamu juga, berarti selama dijawab dengan na'am, berarti salah. Tapi kalau jawab dengan la, berarti benar. Mendapatkan sebuah pulpen di atas meja, cuma dia ragu, ini pulpen punya si Ahmad, punya dia, si Ahmad itu, atau punya temannya si Umar. Makanya dia nanya, hal hadza qalamuk, apakah ini pulpenmu? Si Umar bilang, ini bukan pulpen saya, ini pulpenmu wahai Ahmad. Makanya dia bilang, la hadza qalamuka. Ini adalah pulpenmu justru, bukan pulpenku. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau pertanyaannya itu sesuai, alias na'am, maka tentu dhamir yang digunakan harus terbalik. Kalau pertanyaannya kamu, jawabannya saya. Kalau pertanyaannya saya, berarti jawabannya kamu. Kalau tidak, dijawab pakai la, maka tentu jawabannya mungkin saja menggunakan kata yang sama, tapi dhamir yang dimaksud itu sudah berbeda. Nah, ini yang kita dapatkan penggunaan kata atau dhamirul milk, ya, kata ganti kepemilikan dalam bahasa Arab. Ada yang pakai ya, misalnya li, ya, milikku, atau ka, laka, milikmu, laki, milikmu tapi buat perempuan, atau hu, lahu, milikmu, laha, miliknya untuk perempuan. Contoh dalam penggunaan kalimat, ya, hadza fasli. Ini adalah kelasku. Atau zalika baiti. Itu adalah rumahku. Atau yang muannas misalnya, hadhihi sa'ati. Ini adalah jamku. Kalau yang laka, hadza fasluka. Dzalika baituka, hadhihi sa'atuka. Kalau buat perempuan, hadza fasluki, dzalika baituki, hadhihi sa'atuki. Ini adalah kelasmu, wahai perempuan, itu adalah rumahmu, ini adalah jammu. Nah, buat orang ketiga, pakai hu kalau laki-laki dan pakai ha untuk perempuan. Contoh, hadza fasluhu. Ini adalah kelasnya. Dzalika baituhu. Ini adalah rumahnya. Hadhihi, itu adalah rumahnya. Hadhihi sa'atuhu. Ini adalah jamnya. Atau buat perempuan, hadza fasluha. Dzalika baituha. Hadhihi sa'atuha. Nah, ada pertanyaan seperti ini nih misalnya. Hal hadza, ya. Hal hadza, ini hadza ya. Baituhu. Hal hadza baituhu. Apakah ini
Nah, ada. Nah, gimana dengan pertanyaan dan jawaban ini? Benar atau tidak? Hal Benar. hadza baituhu? Jawabannya na'am hadza baituhu. Benar. Benar. Ada yang bilang salah tuh. Kenapa benar dan kenapa salah nih? Kalau yang bilang benar, kenapa benar? Yang bilang Karena salah. milik orang ketiga. Ya, benar ya. Karena kita nggak berbicara antara dua orang yang lagi ngobrol ini. Ya, bukan saya dan bukan kamu. Tapi buat orang ketiga. Nah, orang ketiga ini statusnya sama buat saya ataupun buat kamu. Ya. Karena dia nggak ada nih. Anggap tadi antara Ahmad sama siapa tadi? Umar ya. Kemudian orang ketiganya itu adalah Zaid misalnya. Ya, tadi kan Ahmad sama Umar nih ya yang bertanya. Nah, sekarang si Ahmad bertanya, hal hadza baituhu? Apakah itu rumahnya? Nya yang dimaksud adalah si Zaid. Maka si Umar juga menjawab, "Na'am, hadza baituhu." Iya, ini rumahnya. Karena orang yang dimaksud itu adalah orang ketiga, bukan mereka berdua. Maka dalam hal ini bisa memberikan jawaban yang persis sama redaksi kalimatnya. Ya, menggunakan baituhu, jawabannya juga menggunakan baituhu. Berbeda dengan yang Ustaz, tadi kalau ya. Ustaz bertanya, kalau ternyata bukan rumahnya yang ditanya itu, gimana dia jawabnya? Maksudnya, La hadza apa gitu? oh kalau bukan rumah si Zaid misalnya. Ya. Iya. Kalau bukan rumah si Zaid misalnya ya. Misalnya pakai iya gitu Medi yang dimaksud. La, betul. Kan harusnya la hadza baitu siapa gitu berarti kan? Ya, begitu jawabannya. Ya, misalnya atau bisa saja misalnya la ya. La Hadza ada baiti gitu termasuk. la kita benar. Ya, mungkin si Oh, Ahmad tahu rumah Umar. Dia kira rumahnya itu rumah Zaid. Makanya dijawab sama Umar, "La, hadza baiti." Enggak, itu rumah saya tuh. Ya. Atau juga boleh jawab, "La, hadza baiti." Ahmad lupa sama rumahnya sendiri. Kan boleh-boleh saja. Siapa tahu si Ahmad ini ngetes saja si Umar. Umar tahu nggak rumahan dia? Intinya, kalau rumah orang ketiga, kalau jawabannya la, maka silahkan. Bait rumahnya siapa? Mau baitu Muhammad misalnya. Ya, nggak pakai domir, tapi pakai nama orang, itu boleh. Atau kalau memang rumah saya atau rumah kamu ya, pakai domir saja langsung. Seperti itu ya, ikhwan dan akhwat sekalian. kalau ternyata itu rumah-rumah orang lain, orang ketiga yang lain yang tidak di situ, yang seperti itu nggak boleh penggunaan kata ganti untuk orang ketiga, itu harus orang ketiga yang sama-sama diketahui oleh keduanya. Nggak boleh misalnya kalau mereka lagi bicarain soal Zaid nih misalnya, ya, maka boleh dia menggunakan hu. Nah, tetapi ketika si Umar misalnya menjawab, nggak boleh pakai baitu hu lagi karena yang hu pertama itu tentang Zaid. Makanya pakai nama orangnya langsung. Misalnya la hadza baitu Muhammad. makasih. Ya, jelas. Sama kalau mau membuat kalimat ya, misalnya kita lagi buat kalimat dalam bahasa Arab nih misalnya. Kalimat pertama adalah hadza baituhu. Ini adalah rumahnya. Nah, kalimat ini, jika ini sebuah kalimat awal, maka kalimat ini salah. Kenapa? Karena kalau ditanya nih, ini siapa yang dimaksud? Kan nggak ketahuan. Ya, makanya penggunaan domir untuk orang ketiga itu nggak boleh di awal kalimat. Ya, itu misalnya ada baitu Muhammad.
Muhammadin, ya. Baru kalimat keduanya baituhu kabirun. Nah, di contoh ini sudah benar. Ada kata hu, kata ganti hu digunakan, orang akan paham hu yang dimaksud siapa, karena sudah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi untuk domir orang ketiga itu harus diperjelas dulu siapa yang dimaksud. Jadi nggak boleh ada domir orang ketiga mengawali sebuah kalimat tanpa dijelaskan hu itu siapa. Karena itu akan membuat orang salah interpretasi, salah paham. Itu aturannya. Makanya kalau di pertanyaannya hal hadza baituhu, ini adalah apakah ini rumahnya? Pastikan dan yakinlah bahwasanya Umar yang menjawab nih misalnya ya, ini Ahmad, yang ini Umar. Yakin bahwasanya hu yang dimaksud oleh Ahmad itu juga dipahami oleh Umar. Ya, nggak boleh si Ahmad menggunakan domir orang ketiga yang buat si Umar belum jelas siapa. Ya, seperti itu. Jadi ini yang berkaitan dengan kata gantinya saya atau kamu. Itu sudah jelas, ya. Boleh mengawali sebuah kalimat hadza baiti langsung misalnya itu boleh. Menggunakan pola-pola tadi. Ada kata bait dijawab dengan na'am. Ya. Kata baitnya kita buat dalam pertanyaan dan jawaban. Jawab pertanyaannya pakai hal, jawabannya pakai na'am. Hal hadza baituk? Jawabannya na'am hadza baiti. Nah, kita ada 5 kata ini. Ada yang mau bantu saya menjawab? Silahkan. Ustaz. Akhuna Eri ya. Nah, Ustaz. Ya. Sesuai dengan contoh yang di atas kan Ustaz ya? Nah, betul, sesuai contoh di atas, sesuai polanya. Silahkan. Nah. Hal hadza qalamuka? Naam, hadza qalami. Oke, 2 nomor deh, Mas Ari. Langsung kita. Hal hadza kitabuka? Naam, hadza kitabi. Ahsan, ya. Ya, seperti itu. Syukran. Barakallahu fiik ya akhwana Eri. Ustaz. Oke, berikutnya ada yang mau coba untuk Nah, Ustaz. siapa tuh? Anak. Bekti. Ya, oke, saya juga mau ingatkan ya. Kalau nanti atau besok-besok nih, kalau mau menjawab jangan bilang anak, karena kalau nyebut anak semuanya bisa pakai anak. Saya nggak ngerti anaknya siapa nih, sebut nama. Nah, Bekti Ustaz. Bekti. Kata faslun, satu kata. Ada yang lain mau jawab juga kayaknya. Hal hadza fasluka? Naam. Naam. Hadza fasli. Naam, ada fasli. Ahsant. Ya, syukran Bekti. Ukhtuna Rina. Baik Ustaz. Kedengaran garam? Hal hadza kursiyuka? Hal hadza kursiyuk? Naam, hadza kursiyyi. Oke, ahsanti. Tadi satu lagi yang mau jawab satu. Oke, Mbak Nurul Jannah, tafadhali. Maktub. Hal hadza maktabuk? Naam, hadza maktabi. Nanti,
Barakallahu fiki ya. Hal hada Allah maktabuk? fik. Naam, hada maktabi. Berikutnya untuk yang muannas madrasah. Ya, karena dia muannas berarti pakai hadhihi kita. Hal hadhihi madrasatuk? Naam, hadhihi madrasati. Baik, berikutnya ada yang mau jawab? Silahkan. Ya. Silahkan dicoba. Ummu Hanif, nih raise hand sama Mbak Kashfi. Ummu Hanif, tafadhali, sa'ah. Iya. Hal hada sa'ah ya Ustaz? Ya, Yang sa'ah. yang sa'ah. Hal hada hal hadhihi sa'atuki? Na'am. Sa'atuk apa sa'atuki? Ya, kita ikut contohnya saja. Oh, Sa'atuka. iya. Iya, Ustaz. Afwan. Hal hadhihi sa'atuk? Na'am, hadhihi sa'ati. Sa'ati. Ya, san yang panjang. Sa'ati. Na'am, hadhihi sa'ati. Ya. Sa'ati. Ya, sa'ati. Sa'ati gitu ya, Ustaz. Iya, jadi sinnya yang panjang. Sa'ati. Syukran ya Ummu Hanif. Berikutnya Mbak Kashfi. Tafadhali. Ini Mistaratun. Ya, mistarah. Penggaris. mistaratun. Hal hadhihi mistarotuk? Naam, hadhihi mistaruti. Mistarati. Ya, naam. Ahsanti. Mistarati. Ya, mistarati. Ya. Jadi mistar itu bahasa Indonesia. Mistar itu diambil dari bahasa Arab nih. Mistarah. Penggaris. Ya. Al hadhihi mistaratuk. Naam, hadhihi mistarati. Naam, syukran lagi ya ukhtana. Ba'daha Irma. Ukhtana Irma. Naam Ustaz. Hal hadhi hakibatuk? Naam, hadhihi hakibati. Naam, Masya Allah. Ma makna hakibah ya Irma? Tas Ustaz. Ya, cakap. Ahsanti. Ba'daha Henni. Tafadhali. Sayyara. Naam Ustaz. Hal hadhihi sayyaratuk? Naam, hadhihi sayyarati. Oke, naam hadhihi sayyarati. Sekalian deh yang terakhir, jami'ah. Hal hadhihi jami'atuk? Naam, hadhihi jami'ati. Naam hadhihi jami'ati. Ma mana jami'ah ya ini? Universitas. Tadi ya, syukran lil jami'. Ya, terima kasih untuk semua yang tadi yang berpartisipasi. Itu tadi contoh penerapan penggunaan hal, kemudian jawabannya dengan na'am, dan juga bagaimana kita menggunakan domirul milk, kata ganti kepemilikan yang berada di akhir kata. Jadi kalau pertanyaannya menggunakan kamu, berarti jawabannya aku. Begitu juga sebaliknya. Kalau pertanyaannya aku, berarti jawabannya kamu. Kalau pertanyaannya domirnya untuk orang ketiga, maka boleh-boleh saja kita menggunakan kata yang sama. Artinya domir yang sama. Berikutnya ada sebuah nas pendek ya. Cerita pendek. Saya akan bacakan. Fi jamil. Li baiti babun wahid. Ya. Ini adalah rumahku. Rumahku itu jamil, bagus. Li baiti, kata li ini artinya milik atau untuk ya. Li baiti berarti rumahku memiliki. Arti sebenarnya kan li memiliki, baiti rumahku, memiliki rumahku. Nah ini kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Makanya kita sesuaikan dengan redaksi kalimat bahasa Indonesia. Li baiti kita terjemahkan rumahku memiliki. Mohon maaf kalau agak ribut ya, ada lagi turun hujan. Li baiti babun wahid. Ya, rumahku satu pintu. Ini rumah nggak bener sih sebenarnya ini. Ya nggak sehat.
Ghurfatani. Bakhun wa hammam. Dapur, hammam, kamar mandi. Wa hadhihi ghurfati. Dan ini adalah kamarku. Ghurfati wasi'ah. Kamarku itu luas. Fiha, nah di dalamnya, di sini ada penggunaan domir orang ketiga ya. Fihi, di dalamnya, di dalam rumah maksudnya. Rumah itu mudzakkar, makanya fihi. Nah sekarang fiha, ha, karena berbicara tentang ghurfah. Dan ghurfah itu muannas. Makanya diucapkan fiha. Fiha nafidatun wa sarirun wa wisadatun wa khizanah. Di dalamnya ada jendela, tempat tidur, wisadah, bantal, dan juga khizanah, lemari. Wa hadhihi ghurfatul julus. Dan ini adalah ruang tamu. Ya, al-julus artinya duduk ya, ruang duduk artinya ruang tamu. Bilatuha, kata bilat itu artinya lantai. Bilatuha, lantainya menggunakan dhamir ha lagi karena berbicara tentang lantai ghurfah yang muannas. Ya. Bilatuha minal khasyab. Lantainya itu terbuat dari khasyab, kayu. Wadzalika baitu Ali. Dan itu adalah rumah Ali. Baituhu kabirun wa wasi'. Rumahnya itu besar dan luas. Nah, lihat di sini dia menggunakan baituhu karena sudah menyebutkan siapa yang pemiliknya sebelumnya. Sama dengan kata fiha di sini nih. Dia menggunakan kata ganti karena sudah menyebutkan kata yang apa yang dimaksud, yaitu ghurfah. Dan di sini fihi misalnya menggunakan domir kata ganti orang ketiga karena sudah menjelaskan siapa yang dimaksud sebelumnya, yaitu rumah. Nah, baituhu kabirun wa wasi'. Rumahnya itu besar dan luas. Wa tilka sayyaratu. Dan itu adalah mobilnya. Jadidah. Hiya ini dia, maksudnya mobilnya, itu jadidah, baru. Ada min fadli rabbina. Ini adalah pemberian anugerah Tuhan kita. Alhamdulillah. Ambil satu latihan bab keempat. Itu Suaranya hilang-hilang, Ustaz. Sekarang masih hilang-hilang? Sudah, Ustaz, sudah jelas. Oke. Sekarang jawabannya menggunakan la ya. Kalau yang tadi latihan yang sebelumnya menggunakan na'am, sekarang jawabannya la. Nah, untuk jawaban la-nya, silahkan menjawab selain jawaban pertanyaan. Ya. Di sini menggunakan baitu akhi. Teman-teman bisa menggantikan kata akhi ini dengan kata siapapun, nama orang misalnya. Itu boleh. Misalnya, la dzalika baitu Muhammad. La dzalika baitu siapa gitu. Tapi yang nggak boleh adalah jawab dengan baiti. Karena ini nggak boleh, karena yang ditanyakan rumahmu. Apakah itu rumahmu? Jadi silahkan menjawab dengan tidak, dan siapapun pemiliknya itu saya berikan keluasan kepada yang mau. Kesempatan pertama saya kasih ke Mbak Yasir Hayati. Nah, Ustaz. Ya. Hal dalika maktabuka la dalika maktabu ukti. Ukti, ya, Jamil, ahsanti ya.
Boleh juga pakai akhi, pakai ukhti, boleh pakai siapapun. Ahsanti. Ba'daha ukhtuna Nurul Jannah. Tafadhali, miftah, kunci. هل ذلك مفتاحك؟ لا ذلك مفتاح عمي. Oke, jamil. La dzalika miftahu ammi. Apakah itu kuncimu? Tidak, itu kunci pamanku, ya. Syukran. Tadi kata maktab artinya bisa dua ya, bisa meja, bisa juga kantor. Ya, jadi kantor office itu bahasa Arabnya juga adalah maktab. Jadi bisa meja, bisa maktab. Baik, ba'dahuma ada yang mau jawab lagi silahkan. Ayo, ada yang mau jawab? Oke, ukhtuna Rina, Afiwati. Hal dzalika fasluk? La, dzalika faslu Zaidin. Dzalika faslu Zaidin. Oke. Karena belum ada yang mau menawarkan diri, Mbak Rina, sikat sampai Misbah dan Sarir deh. Baik Ustaz. Hal dzalika misbahuk? La, dzalika misbahu Ammi. Oke. Zaid sudah, Ammi sudah. Berarti Sarirnya ini pilihnya yang lain lagi. Oke. Hal dzalika misbahuk? La, dzalika Sarir. Oh, udah. Oke, Sarir. Hal dzalika sariruk? La, dzalika sariru ummi. Jamil, ahsanti ya. La dzalika sariru ummi, ya. Itu adalah ranjang atau tempat tidur ibuku. Baik, berikutnya ada kata ghurfah. Ya. Kalau tadi mu'adzakar, sekarang kita pakai tilka yang untuk muannas. Ya, contoh hal tilka ghurfatuk? La, tilka ghurfatu akhi. Ya. Tidak, itu adalah kamar kakakku atau saudara laki-lakiku. Oke, pola yang sama, orang yang berbeda sehat. Yang lain, tafadhal. Ayo, ini banyak peserta nih. Silahkan, ada 46 orang. Oke, Mbak, kayaknya nih. Mbak Erni, ini pesan apa tepuk tangan ini? Ya, Ustaz. Oke, ini jawab dua ya. Sekalian, hadiqah dan majallah. Hal tilka hadiqatu? La, tilka hadiqatu Ammi. Ammi, oke boleh. Majallah. Hal tilka majalatuk? La, tilka majalati. Majallati. Oke, jamil ya. Ma makna hadiqah ya ukhtana? Apa arti hadiqah tadi? Tas ya? Taman. Hadiqah yang tas. Hadiqah itu kebun. Ya. Kebun atau taman. Kalau majalah sama dalam bahasa Indonesia ya, majalah juga. Oke, syukran lagi ya ukhtana Erni. Ba'daha Inayah. Ustaz. Oke, Mbak Inayah sikat ya, tiga-tiganya nih. Wisadah, ghurfah, khizanah. Tafadhali. Oke. Hal tilka wasadatuk? Wisadatuk. Wisada itu apa, Ustaz? Bantal. Oh, oke. Hal tilka wisadatuk? La, tilka wasadatu ukhti. Oke, wisadatu ukhti. Hal tilka ghurfatuk? La, tilka ghurfatu ummi. Oke. Hal tilka hazanatuk? La, tilka hazanatu akhi. Hazanatu apa? Artinya. Hazanatu. Ya. Apa? Khizanah artinya lemari. Oh, oke.
Ya, jadi kalau ghurfah tahu ya, ghurfah? Kamar. Ya, kamar, room, ya. Kamar atau ruangan juga bisa. Kalau khizanah itu lemari. Jadi hal tilka khizanatu? La, tilka khizanatu Muhammad, khizanatu Ahmad, khizanatu Mahmud. Oke, boleh siapa saja. Syukran ahsanti ya Ina ya. Ya, luar biasa. Jadi syukran juga untuk semua yang sudah berpartisipasi menjawab beberapa pola latihan kita. Jadi saya sekali lagi mengingatkan ya. Jadi untuk pertanyaan dengan hal, apakah jawabannya berarti bisa na'am atau la. Yang mana kalau pertanyaannya itu menggunakan domirul milk, kata ganti kepemilikan, kalau domirnya itu kamu berarti jawabannya aku atau saya. Atau sebaliknya. Jika domir yang ditanyakan itu adalah saya, berarti jawabannya kamu. Kalau orang ketiga, boleh dengan jawaban yang sama. Hada darsuna minal babi tsalits, ya. Itu adalah yang kita pelajari dari bab 3 ini. Berikutnya kita ke sebelumnya ini ada beberapa mufradat, ya. Bagus untuk kita pahami bersama. Ada kata hadiqah atau bustan, ya, sama maksudnya yaitu taman atau kebun. Lalu ada kirmid. Kirmid itu genteng, atap. Lalu ada jidar dan bilat. Jidar itu wall, dinding, dan bilat lantainya. Lalu kata miftah, kunci, nafidah, jendela, bab, pintu, saha. Saha ini halaman ya. Meskipun gambarnya ini seperti apa nih? Seperti kebun juga, tapi yang dimaksud itu adalah halaman. Lalu kata mighrafa, centang atau gayung. Min syafah, ini handuk ya, handuk tergantung nih gambarnya. Mungkin kurang jelas. Lalu ada kata hammam atau dauratul miyah, yang artinya kamar mandi. Lalu ghurfatud duyuf, ya, ruang tamu, sama dengan ghurfatul julus tadi. Itu sama ya istilahnya. Mau ghurfatud duyuf, mau ghurfatul julus, dua-duanya sama. Boleh dua-duanya. Lalu beberapa peralatan dapur, ya, ada mil'aqah, sendok, kub, gelas, jafnah, mangkok, dan sahnun, piring. Itu biasanya kita dapati di dapur. Lalu ada khizanah, lemari, wisadah, bantal tadi ya ditanyakan. Firash. Firash itu sedikit berbeda dengan sarir. Sarir sebelumnya yang ada di percakapan itu ada tempat tidur. Kalau firash ini lebih ke kasurnya. Ya, firash itu kasurnya. Kalau sarir tadi tempat tidurnya. Lalu ada misbah, ya, lampu, dan terakhir ada ghurfatun naum, kamar tidur, atau kadang juga disebut sebagai hujrah, ya. Ada salah satu surah dalam Al-Quran, Al-Hujurat, ya, bentuk jamak dari kata hujrah yang artinya kamar. Baik, berikutnya kita akan masuk ke Al-Babur Rabi atau Ad-Darsur Rabi, ya, pelajaran yang keempat. Temanya adalah zamili wa zamilati. Zamil, kata ini sudah pernah ada tadi di percakapan sebelumnya, yang artinya temanku. Zamilati, teman juga tapi perempuan. Nah, di sini sudah menggunakan beberapa kata domir, ya, domirul milk tepatnya, kata ganti kepemilikan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Contoh penggunaannya ada pada kalimat paragraf ini. Saya akan bacakan. Unduru wastami'u. Silahkan didengar dan dilihat dan disimak secara seksama. Hada zamili. Ismuhu Ahmad. Ahmadu tabib. Huwa dhaki. Wahada baytuhu. Baytuhu kabir. Wahadihi zamilati. Ismuha Zainab. زينب طبيبة هي ذكية وهذا بيتها
kabir. Nah, sebenarnya ini kalimat satu, baris pertama dan baris kedua, ini adalah kalimat dengan pola yang sama. Yang membedakan adalah kepada siapa yang dituju. Kalimat pertama tentang temanku yang bernama Ahmad. Sedangkan baris yang kedua tentang temanku yang bernama Zainab. Sedangkan kalimat-kalimat yang datang setelahnya itu pasti sama. Yang membedakan adalah satu buat mudzakkar dan yang satunya untuk muannas. Seperti kata tabibun, dokter laki-laki, kalau perempuan tinggal ditambahkan tak marbutah saja menjadi tabibatun. Ya. Huwa zakiyun, hiya zakiyatun. Ya. Cerdas, ya. Tabib itu dokter, zaki cerdas. Hadza baituhu. Ya, pakai hu dhamir. Ini perempuan, hadza baituha. Baituhu kabir. Rumahnya besar. Ini baituha kabir. Haknya yang berbeda karena pemilikannya juga berbeda. Berapa kaji sedikit. Ada kata tawil, tinggi, atau panjang juga bisa kalau benda. Jadi tawil itu tinggi atau panjang ya. Lawannya adalah qasir, pendek. Kata kabirun, besar. Lawannya adalah saghir, kecil. Saminun, itu gemuk. Nahif, lawannya kurus. Qawi, ya, kuat. Dhaif, itu lemah. Lalu ada kata katsir, banyak, lawannya qalil, sedikit. Nah, ada kata karim yang artinya dermawan, tapi bukan lawannya ini. Ya, kata karim, dermawan, lawan katanya itu adalah bakhil. Bakhilun. Bakhil. Jadi ini ada beberapa kata yang di belakang ini yang sedikit nggak sesuai polanya. Kalau ini lawan kata, ini lawan kata, ini lawan kata, ini lawan kata, ini lawan kata. Nah ini juga lawannya boleh. Mujtahid artinya bersungguh-sungguh, kaslan artinya malas. Ya. Nah karimun dermawan. Lawannya adalah bakhilun, bakhil. Kikir, pelit. Lalu kata jamil, yang artinya indah, bagus, atau ganteng, atau cantik. Lawan katanya, itu adalah qabihun. Buruk atau jelek. Ya. Qabihun. Nah, kemudian ada kata miskin, ya, miskin yang merupakan lawan dari kata ghani, kaya. Nah ini bakhil, nah ini ada nih lawan dari kata karim tadi, ya. Lalu wasih, kotor, lawannya, lawan katanya, ya, adalah bersih atau nadhifun, ya, nadhifun, nadhifun, ya. Artinya bersih. Beberapa kata sifat dan untuk mudzakkar atau untuk muannas. Saya kasih contoh beberapa di sini. Ada istilah muradif, ada juga istilah aks. Ya, muradif itu sinonim, aks atau diddu itu artinya antonim. Jadi misalnya karimun aksu bakhil. Ya, karim itu antonim bakhil. Jamilun aksu qabih. Atau nadhifun diddu wasih. Diddu antonim juga sama. Oke, tafadhal Abdul Aziz. Dari sisi penggunaan.
kata sifat ini kita bisa gunakan untuk mudzakkar maupun muannas. Ya, karena sifat itu ya bisa untuk laki-laki, juga bisa untuk perempuan. Untuk membedakan, selalu salah satu cara membedakan mudzakkar dan muannas adalah dengan adanya ta marbutah. Ahmadu mujtahidun, Fatimatu mujtahidatun. Khalidun jamil, Khawlatu jamilah. Baiti kabir, ghurfati kabira. Maka salah satu contoh yang paling real yang sering kita dapatkan dalam penggunaan kata sifat ini ada pada dua nama yang mungkin sering kita dengar. Saiful Jamil, Mulan Jamilah. Ya. Karena kata Jamil untuk laki-laki dan Jamilah untuk perempuan. Jadi untuk membedakan penggunaan kata sifat tadi, kita hanya menambahkan ta marbutah saja. Nah, contoh yang menggunakan 3 kata nih. Kalau yang tadi kan cuma 2 kata ya. Misalnya Ahmadu mujtahid, Fatimatu mujtahidah, Khalidun jamil, Khawlatu jamilah, Baiti kabir, Ghurfati kabirah. Kalau yang menggunakan 3 kata nih misalnya hadza talibun mujtahid. Ini adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Atau kalau muannasnya hadhihi talibatun mujtahidah. Ini adalah siswi yang bersungguh-sungguh. Menggunakan dalika misalnya. Dalika baitun kabirun. Itu adalah rumah yang besar. Tilka ghurfatun kabiratun. Itu adalah kamar yang besar juga. Atau misalnya kata kalimat yang menggunakan 4 kata, ana saminun wa akhi nahih. Saya itu gemuk dan saudara laki-lakiku itu kurus. Atau ana tawilatun wa ukhti qasirah. Saya itu tinggi sedangkan saudariku itu pendek. Nah, inilah contoh penggunaan kata sifat yang sederhana ya. Putus Ustaz. Sudah kembali normal, suara saya masih putus-putus. Normal, Ustaz. Baik, ya jadi inilah beberapa contoh penggunaan kata sifat ya, yang bisa kita gunakan dalam kalimat-kalimat sederhana. Intinya perbedaan dalam penggunaan antara kata sifat untuk laki-laki dan perempuan untuk mudzakkar dan muannas ada pada tidaknya ta marbutahnya. Untuk mudzakkar tidak ada, untuk muannas ada ta marbutahnya. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Belum, Ustaz. Oke. Kalimat pola latihan ini sudah bahkan huruf ya. Kemarin kita sudah gunakan ini. Kita bahas. Antonim tadi apa bahasa Arabnya? Antonim itu atau aksun. Kalau muradif itu sinonim, aksun atau diddun itu antonim. Ya, lawan kata. Baik, saya lanjutkan. Menggunakan kata-kata sifat tadi untuk mudzakkar dan muannas dengan menggunakan pola huwa dan hiya. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Katanya adalah tawilun nih. Misalnya huwa tawilun wa hiya berarti muannasnya.
Wahia tawilatun. Jadi pasti ada mudzakkar, ada muannas. Dan wa anti qasiratun. Nah, sekarang coba ada yang mau latihan? Kita ada 10 pertanyaan ini. Bukan 10 deh. 15 nih. Lumayan kalau ada 15 orang mau ikut partisipasi. Oke, akhuna Medi. Tafadhal. Nomor 1 ya? dan 2 deh sekalian ya. Anta qasirun wa anti qasirah. Oke. Nomor 2. Apa makna anta qasirun wa anti qasirah? Ya. Yang kedua, Zaidun saminun wa Zainabu saminatun. Oke, Jamil. Ahmedi, apa arti kalimat ma makna al-jumlatul ula? Kalimat pertama? Yang pertama, kamu kurus dan qasira, pendek ya. Kamu gemuk dan kamu pendek dan kamu perempuan pendek. Oke, kalau yang berikutnya Saminun, Zaid gemuk dan Zainab gemuk juga. Iya, Jamil. Ahsan. Syukran ya Medi. Ba'daha ukhtuna Najmah. Nih. Oke, ukhtuna Najmah. Nah, Hasan nahifun wa Hasanu nahifa. Wa hasanatu nahifa ya. Wa hasanatu nahifa. Oke. Nomor 4 sekalian. Al-baitu saghirun wal madrasatu saghira. Oke, Jamil. Ya. Ma ma'ana nahif Mbak Najma? Tadi nomor 3-nya. Nahif kurus. Ya, Hasan itu kurus, Hasanah juga kurus ya. Kalau saghir kecil. Kecil ya. Rumah itu kecil dan sekolah itu kecil. Syukran ya Ustaz Najma. Ya, ba'daha Ummu Hanif. Al-itaru kabirun wasayarotu kabirotun. Jadi, kalian nomor 6 huwa qawiyun wahia qawiyatun. Jadi, huwa qawiyun wahia qawiyatun ya. Ada yang tahu mana itar, Mbak? Pesawat? Bukan. Pesawat bukan, Ustaz? Bukan. Al-itar ini ban. Oh, ban. Iya. Yang pesawat itu apa ira? Iya. Ban itu besar. Nah, dan itu juga besar. Dan mobil ya? Itu besar. Kalau qawi? Kuat. Oh iya. Dia kuat, dia juga bermain itu kuat. Nah, syukran ya Mbak Hanif. Awan. Ba'daha Mbak Jannah, Nurul Jannah. Anta dha'ifun wa anti dha'ifah. Huwa ghaniyun wa hiya ghaniyah. Oke, ahsanti. Ma mana dhaif? Lemah. Lemah ya. Kamu lemah, perempuan juga lemah. Kalau ghani? Kaya. Oke, Jamil. Ahsanti. Mbak Erma, ba'daha. Anta faqirun wa hiya faqiratun. Al-milhu kathirun wassalaqatu kathiratun. Oke, Jamil. Oke, ma mana fakir ya, Erma? Fakir miskin ya Ustaz. Ya, sama ya, fakir miskin juga. Kalau al-milhu, tahu arti al-milh? Enggak tahu Ustaz. Garam Ustaz. Ya, garam. Ya, betul, garam. Kalau salat tuh? Enggak tahu juga Ustaz. Salat. Yang salat ya, banyak juga yang salat. Oke. Untuk syukran Ukhtana Erma ya. Erma, syukran untuk partisipasinya.
setelah Mbak Irma itu Mbak Kashfi. Tetapi saya mau jelasin sedikit dulu tentang as-salatah. Ya, as-salatah ini seringkali dimaknai dengan salat. Ya, salat. Nah, tapi sebenarnya salat itu kan ada dua macam ya. Salat sayur atau salat buah. Nah, kadang Ustaz boleh direcord, boleh ya. Kayaknya kan admin ya. Mungkin admin bisa nge-record buat teman-teman yang terhambat jaringan untuk di murajaah di rumah ya. Syukran untuk sarannya Mbak siapa tadi itu ya. Ya, ada saran dari Mbak V kalau nggak salah ya tadi. Baik, ya. As-salatah itu salat ya. Mana salatnya ini bisa dua, bisa buah, bisa sayuran. Nah, as-salatah juga kadang digunakan untuk memaknai kata sambal. Ya, sambal. Ya. Kenapa bisa? Jadi pada dasarnya as-salatah ini adalah makanan yang terdiri dari berbagai macam kalau dia buah berarti berbagai macam buah, kalau sayur berarti berbagai macam sayuran yang diramu menjadi satu. Nah, kenapa sambal disebut sebagai salatah juga? Karena kalau ngebuat sambal kan bukan hanya cabai saja biasanya. Tomatnya ada dan yang lain juga kadang ada dicampur. Nah, itu kenapa gado-gado ya atau pecel itu juga sah disebut sebagai salatah. Ya, jadi gado-gado atau pecel itu boleh disebut juga sebagai salatah. Karena bentuknya juga sama, kumpulan dari berbagai macam buah atau sayuran. Ya, itu untuk salatah. Berikutnya ukhtuna Kashfi, tafadhali. Dan 12. As-sukaru qalilun wa qahwatu qalilatun. Jamil. Dua nomor. Al-masjidu. Al-masjidu nadhifun wal qaryatu nadhifatun. Jamil. Ma makna sukar ya? Ukhtuna Kashfi. Gula. Gula ya, bagus. Kalau qahwa? Qahwa kopi. Kopi. Jamil ya, jadi gulanya sedikit, kopinya juga sedikit. Kalau Korea, mana Korea? Korea. Apa ya Ustaz, lupa. Desa. Jangan bilang Apa? Korea ya. Korea bukan Korea. Korea itu kampung. Kampung. Oh, kampung. Oh ya, desa ya? Ya, desa. Saya pernah ngajar bahasa Arab, ada kumpulan ibu-ibu gitu kayak majelis taklim ya. Bahas kalimat yang kebetulan ada kata Koreanya. Kemudian saya tanya kepada ibu-ibu itu, ibu-ibu, ma makna Korea? Apa arti Korea? Tahu nggak, Ikhwan dan akhwat sekalian? Ibu-ibu itu kompak langsung teriak Korea, Ustaz. Ya. Mungkin karena mirip, ya. Jadi Korea adalah desa atau kampung, bukan Korea. Soal berikutnya, saya nunggu satu orang yang akan eksekusi ketiga soal ini. Al-masjidu nadhifun wal qaryatu nadhifatun. Bukan, nomor berikutnya 13, 14, 15. Nomor 13. Ya, Al-saubu wasihun wal gharqatu ghurfatu wasihatun. Ini ya, Aliyun. Sikat sampai habis. Aliyun nasyidun wa Fatimatu nasitatun. Jamil. Huwa
Huwa bakhilun wa hiya bakhilatun. Oke, Jamil, ahsan. Huwa bakhilun wa hiya bakhilatun. Siapa ya? Saya kurang tahu namanya, nggak ada. As-saub, apa arti as-saub? Arti saub? Saubun pakaian. Ya, pakaian, ya benar ya, pakaian. Ya, pakaian. Kalau ghurfah kamar ya, bersih. Kata nasyitun Bersih, rajin. Aliyun nasyitun wa Fatimatu nasyitatun. Oke, syukran untuk semua yang berpartisipasi hari ini. Dan sekarang sudah 11 ya, sudah di akhir sesi ya. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan kita Suaranya timbul tenggelam. ya. Oke, semoga sudah kembali normal. Oke ya, normal lagi ya. Ya, normal. Oke. Untuk pertemuan kita pada ad-dars salis dan ad-dars rabi', yang mana intinya pada ad-dars salis tadi adalah pada penggunaan domirul milk ya, kata ganti kepemilikan, yang kadang kita masukkan dalam pertanyaan yang harus disesuaikan dengan jawabannya. Lalu di ad-dars rabi' ini, pelajaran yang keempat ini, intinya adalah pada as-sifat, penggunaan kata sifat, yang mana tadi sudah kita berikan beberapa contoh untuk penggunaan sifat itu. Seperti misalnya Ahmad mujtahidun, Fatimah mujtahidatun, Khalidun jamil dan Khawlatun jamilah, atau yang lebih banyak jumlah katanya seperti hadza talibun mujtahid, hadhihi talibatun mujtahidah, dzalika baitun kabir, tilka ghurfatun kabirah. Semoga mampu memberikan penguatan lebih, pemahaman lebih terkait apa yang sudah ikhwan dan akhwat dengar dari audio penjelasan terkait dua bab ini. Dan insya Allah kita bertemu 2 pekan berikutnya di hari yang sama ya, di hari Sabtu insya Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelowongan dan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum ala hudurikum wa astaghfirukum, subhanakallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.